Kembali di Kreatab dan kembali bergabung rekan Keja 7. Iya, dan hari ini kita akan membahas satu hal yang menarik, Ya, Wiki. Ini soal jahit-menjahit, karena industri fashion ini tidak pernah mati ya. Istilahnya betul. sudah satu dekade pun terus berkembang pola-pola fashion di dunia. Dan hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan memberdayakan penjahit sekitar lewat startup ya, Wiki Ya, ya. betul. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Asri Wijayanti, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Jahitin. Selamat pagi Mbak Asri. Selamat pagi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Tadi Keiza sempat sampaikan bahwa memang perkembangan industri fashion sendiri ini sangat-sangat menarik begitu ya. Kayaknya salah satu industri yang nggak ada matinya lah kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu bagaimana Anda melihat market industri fashion sebetulnya Mbak Asri, dan bagaimana dari Jahitin sendiri ini juga menawarkan berbagai macam solusi lah, dari excitement banyak sekali milenial ataupun mungkin masyarakat Indonesia yang ingin menjadi entrepreneur gitu ya, tapi yang nggak punya tempat untuk jahit, katakanlah gitu. Nah, sejauh mana solusi ini ditawarkan oleh Jahitin? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk market industri fashion saat ini, itu highlight-nya ada di dua hal. Yang pertama adalah semakin bertumbuhnya teknologi, terutama sosial media ya. Sekarang nggak cuma ada e-commerce aja, tapi ada social commerce, di mana social commerce itu memberikan efek yang cukup signifikan terhadap peningkatan pembelian. Seperti yang kita tahu, banyak data juga yang sudah menyatakan bahwa fashion itu adalah salah satu top barang yang terbeli oleh para customer gitu. Apalagi dengan adanya pengembangan social commerce kan, itu akan membuat orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak niat beli tapi jadi teracuni ya kalau istilahnya sekarang. Terus yang kedua, sekarang itu market fashion di Indonesia, kalau dulu mungkin orang cuma ngelihat cuma brand aja, oh brand ini ada dari luar atau segala macamnya. Tapi sekarang customer itu lebih cerdas, jadi nggak cuma tentang barangnya, tentang brandnya, tapi mereka juga ngelihat kisah-kisah atau cerita di balik hal tersebut. Makanya sekarang ada juga istilahnya para pecinta gerakan fashion yang ethical atau yang mencintai sesuatu yang reward atau segala macamnya gitu. Jadi makin terbentuk nih, nggak cuma tentang kecintaan terkait brand, tapi juga lebih Value-nya spesifik lah ya. gitu. Betul, betul. Oke. Terus peran kita sendiri saat ini Jahitin itu kita fokus untuk mensupport teman-teman brand owner yang baru pemula dan juga yang mereka sudah berjalan gitu. Berarti tadi Jahitin ini menyambungkan istilahnya brand owner sama penjahit ya dari nama Jahitinnya aja. Tapi kalau dari tantangannya sendiri menurut Mbak Asri seperti apa? Pelaku industri fashion saat ini awal-awal memulai usaha, tantangan seperti apa yang Mbak Asri bisa lihat? Tantangan utamanya ada dari 3 hal ya. Yang pertama adalah production, karena meskipun mereka melakukan promosi yang bagus, tapi ketika mereka melakukan produksi ternyata tidak berkualitas barangnya, tentunya customer akan kapok. Nah, production ini salah satu tantangan yang terbesar, karena di sini tuh banyak sekali peluang-peluang untuk akhirnya brand tersebut bisa berkembang atau tidak gitu. Yang kedua adalah promotion, tergantung juga dengan brandnya, mereka gencar atau tidak, menyasar market yang tepat atau tidak, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah tentunya capital. Terkadang itu ada beberapa brand yang mereka kekurangan capital, tapi ada juga brand-brand yang terlalu banyak capital, tapi mereka tidak scale up di momen yang tepat gitu. Jadi harus balance antara supply dan demand. Kembali Oke, lagi. kalau Anda tadi melihat terkait dengan production dan juga permodalan lah ya, apakah ini juga berkaitan dengan layanan yang Jahitin hadirkan? Artinya melihat permasalahan ini kemudian Anda hadirkan solusinya. Usaha jeda berikut ini pasti kita akan lanjutkan ya, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Oke, kami masih berbincang bersama Mbak Astri dari Jahitin. Layanannya apa saja kalau gitu, Mbak Astri? Tadi Anda sampaikan ada kendala-kendala lah ya yang dialami oleh
entrepreneur muda gitu pada saat mereka mengawali bisnisnya di industri fashion. Ada hal yang tadi terkait dengan permodelan dan juga industri. Nah, ini mungkin Anda bisa lebih lengkap jelaskan. Jadi untuk layanan produksi di kita, itu kita menerapkan low minimum order quantity, di mana kita membantu brand-brand yang mungkin modalnya masih terbatas, sehingga mereka bisa melakukan produksi dengan order yang minim dan bisa menghindari adanya stok opnam. Nah, stok opnam ini kan yang terkadang membuat orang atau brand akhirnya kehabisan bahan bakar. Nah, untuk minimum order quantity kita sendiri ada 24 pieces, di mana untuk biasanya pabrik-pabrik atau konveksi itu menerapkan 1.000 pieces atau ke atas untuk satu model baju, begitu. Oke, jadi dengan 24 pieces aja sudah bisa memulai bikin brand sendiri ya? Betul. Oke, nah ini Betul. penjahitnya adalah penjahit-penjahit yang ada di sekitar siapa saja? Betul. Jadi untuk penjahitnya memang kita kurasi terlebih dahulu Oke. dan kita kelompokkan sesuai dengan keahlian mereka. Jadi untuk penjahit-penjahit yang memang mereka berpengalaman untuk menjahit kemeja, mereka akan mendapatkan order sesuai dengan keahlian mereka. Baik. Begitu. Oke, berarti kualitasnya sudah dikurasi terlebih dahulu oleh Jahitin ya. Kalau Betul. boleh tahu Mbak Asri sudah berapa banyak penjahit dan klien yang sudah bekerja sama? Dan kalau boleh tahu nih fee-nya bagaimana nih yang harus dibayarkan ke Jahitin? Nah, untuk kliennya sendiri hingga saat ini kita sudah ada ratusan klien, baik itu dari mereka para pengguna sosial media, e-commerce maupun desainer dari Jakarta Fashion Week, ada juga yang produksi di kita. Dan untuk jumlahnya kita sudah membuat lebih dari ratusan ribu pieces pakaian hingga saat ini. Dan tadi pertanyaannya selanjutnya adalah Fee. fee. Sistem Nah, kerjasamanya gimana sih? Nanti Oke. apa namanya kan Jahitin juga ini adalah sebagai korporasi lah ya ataupun mungkin sebuah Betul. platform bisnis yang harus memastikan keberlanjutan usahanya gitu loh. Nah ini Betul. sistemnya gimana kerjasamanya sama penjahitnya? Sharing fee-nya gimana? Betul. Jadi nanti setiap ada orderan dari customer, kita melakukan sharing profit dengan para produsen atau penjahit-penjahit yang sudah kita kurasi. Tentunya untuk harganya sendiri itu masih sangat masuk akal. Untuk produksi kita dari Rp60.000 hingga bisa sampai Rp150.000 tergantung dengan kerumitan model baju. Oke, itu hanya jasanya saja ya? Itu hanya jasanya saja. Kita Baik. juga menyediakan sourcing bahan dari pabrik-pabrik yang sudah bekerja sama dengan kita dengan Oke. lisensi yang Iya. lengkap. Nice. Oke, waktu kita cukup singkat Mbak Asri, kira-kira apa target ke depan untuk Jahitin? Oke, target ke depan kita tidak hanya mau fokus untuk membantu teman-teman yang ada di Indonesia aja, tapi kita juga ingin bisa membantu teman-teman penjahit di Indonesia memproduksi brand dari luar. Oke, baik, sukses dengan target-target Jahitin ke depan. Basti, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kereta. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Baik, kita akan sampaikan pemirsa update dari pergerakan IHSG dari awal pembukaan satu hingga saat ini, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Kita tampilkan RTI. Oke, baik. Kami memohon maaf atas data yang keliru yang kami tampilkan di layar, pemirsa. Sejauh ini IHSG berada tadi di zona negatif ya. Di zona Pada negatif. saat terakhir saya kemudian cek RTI. Dan pemirsa tetap bersama Power Breakfast. Sudah di akhir Iya, penghujung. sudah akhir. Oke. Week ini masih mau siaran lagi pemirsa. Masih kurang ya semangat. siaran 90 menit. Harus Sudah 3 jam 90 mungkin menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan tetap perbaharui terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya pemirsa hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Akhir kata saya Kezia 7. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.